bertemu lagi. Di video kali ini saya akan membahas tentang hirbis atau timun suri. Nah, mungkin dapat dilihat timun suri ini rata-rata hidup di dataran menengah ke bawah atau di dataran panas, kurang lebih dari 800 meter mdpl atau di atas permukaan laut. Kalau misalkan di atas 500-800 bisa nggak? Bisa, cuman panennya agak lama dan buahnya tidak sebesar di dataran rendah. Nah, biasanya suka menemukan timun suri di pasaran atau misalkan di daerah-daerah pertanian itu menjelang hari raya atau misalkan pas puasa atau Ramadan. Mengapa ya? Dikarenakan itulah khasnya bulan puasa adanya timun suri. Nah, jadi bagi kalian yang mau bertani timun suri jangan sampai salah momen, dikarenakan harganya pun yang berbeda, lebih murah. Nah, kalau kemarin ada kejadian penanaman di awal di bulan-bulan Februari atau misalkan di awal Maret. Jadi pas begitu penanamannya di akhir Februari atau misalkan di awal Maret, pas begitu panen itu awal bulan puasa. Kemarin kasihan banyak petani yang panennya itu sekilo cuma 2.000, beda dengan yang pas panen di pertengahan puasa kemarin dapat 5.000, 6.000. Jadi selain daripada mengetahui ilmu-ilmu tentang bertaninya, kita pun harus mengetahui market pasarnya, strateginya harus seperti apa, segmentasi pasarnya seperti apa. Nah, selain daripada timun suri harus mengetahui keilmuan pertaniannya dan juga ilmu tentang pemasarannya, timun suri juga banyak sekali mengandung khasiat-khasiat yang bermanfaat bagi kalian yang mengkonsumsinya. Salah satunya udah jelas, timun suri itu mengandung banyak sekali air. Terus yang kedua, jangan salah, timun suri itu mengandung vitamin C yang sangat tinggi dan juga vitamin A. Terus kalau misalkan kalian mengkonsumsi timun suri sebanyak 100 gram per satu hari, itu sama dengan kalian sudah 50% memenuhi kalsium dan juga nutrisi per hari kalian. Tadi sudah disebutkan bahwa kandungan yang terdapat yang bermanfaat di timun suri itu yang pertama tadi air, terus karbohidrat pun dia ada kandungan karbohidratnya, dan juga vitamin C dan vitamin A. Yang terpenting tadi 100 gram per hari mengkonsumsi timun suri sama dengan sudah memenuhi 50% kalsium dan nutrisi harian kalian. Terus selain daripada yang tadi saya sudah sebutkan, timun suri itu mengandung kalium. Kalium itu buat apa sih untuk tubuh kita? Kalium itu sangat penting untuk menstabilkan detak jantung kita, peredaran darah, dan persendian termasuk syaraf-syaraf kita. Jadi, yuk kita konsumsi timun suri. Akan membedakan antara jenis atau hasil panen timun suri. Ada yang berwarna putih, ada yang berwarna kuning. Apa bedanya sih? Nah, itu yang pertama tadi yang berwarna putih itu, ini timun suri benih lokal atau misalkan dapuran. Jadi dari sesuai pengalaman, sesudah membeli benih timun suri berupa kemasan, nah terus si benihnya itu, si hasil panen itu dibikin benih lagi. Nah, jadilah berbeda warna. Yang satu warna putih, yang satu warna kuning. Nah, terus kendala di lapangannya sendiri apa sih selain daripada hama dan penyakit yang menyerang terhadap timun suri? Oke, hama dan penyakitnya hampir sama dengan serangan hama yang menyerang pada tanaman timun. Gitu. Terus apalagi? Berarti curah hujan menentukan. Kalau misalkan musim sekarang itu curah hujan sangat tinggi, tapi siang harinya itu panas. Nah, itu bisa menyebabkan timun suri pecah dikarenakan terlalu tingginya curah hujan dan mengandung atau misalkan menyerap unsur N yang terlalu tinggi. Oke, mungkin di video ini cukup bermanfaat. Kalau misalkan ada tambahan, saran, atau misalkan pengalamannya sendirilah terhadap tanaman timun suri, baik itu budidaya, pemasaran, dan pengolahan hasil timun surinya, dapat diisi di kolom komentar. Kalau misalkan bermanfaat, jangan lupa untuk share, like, dan juga subscribe channel ini. Terima kasih. Salam satu cangkul dimanapun kalian berada.